Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G0024-030 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi pada blok 1.2. Yang pertama adalah laporan 1. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatores beserta fungsinya dan inervasinya. Baik, di sini bisa kita lihat preparat mandibula. Nah, pada os mandibula ini termasuk ke dalam viscerocranium tulang tunggal. Os mandibula juga merupakan tulang penyusun rahang bawah manusia. Os mandibula ini tersusun dari satu korpus dan sepasang ramus. Di sini terdapat preparat mandibula dari aspek superior. Kita di sini bisa melihat ada kaput mandibulae. Lalu kita juga bisa melihat ada processus coronoideus. Lalu ada foramen mandibula. Di sini juga terlihat ada lingula mandibulae, lalu ada incisura mandibula. Lalu di sini ada spina mentalis. Selanjutnya mandibula dari aspek anterior. Di sini terdapat foramen mental, lalu ada protuberantia mentalis. Lalu di sini ada processus coroideus, di sini ada kaput. Di sini juga foramen mental. Lalu di sini ada ramus mandibula. Lalu di sini ada korpus mandibula dan angulus mandibula. Nah, di sini terdapat beberapa bangunan penting pada mandibula, os mandibula. Yang pertama ada angulus mandibulae. Nah, kenapa disebut angulus? Karena dia itu membentuk seperti sebuah sudut. Lalu terdapat spina mentalis. Ini spina mentalis yang dilekati oleh dua muskulus, yaitu musculus genioglossus sama geniohyodeus. Nah, selanjutnya ada foramen mandibulae. Foramen itu artinya lubang. Nah, karena ini ada di mandibula, makanya namanya foramen mandibulae. Lalu ada processus coronoideus. Nah, di sini ada kaput mandibula. Dan di sini merupakan juga processus condylaris. Pada ramus mandibulae terdapat processus coronoideus dan processus Pada ramus mandibulae terdapat processus condylaris dan processus coronoideus. Nah, pada processus coronoideus ini dia yang akan dilekati oleh musculus temporalis, sedangkan yang processus condylaris dia yang akan bersendi dengan fossa mandibularis osis temporalis membentuk sebuah artikulasio yaitu artikulasio temporomandibularis atau temporomandibular joint. Nah, selanjutnya terdapat foramen mental. Nah, foramen ini merupakan lubang di bagian korpus mandibula yang dilalui oleh arteri, vena, nervus mentalis. Nah, foramen mental ini terletak di bagian bawah gigi premolar mandibula inferior. Nah, foramen mental ini perlu diidentifikasi dengan tepat biasanya oleh dokter gigi untuk melakukan tata laksana anestesi lokal atau penyuntikan lokal supaya tidak terjadi kerusakan saraf dan keefektifan dari analgesik tersebut. Selanjutnya, ramus dan korpus mandibula keduanya bertemu di angulus mandibulus pada masing-masing sisi. Nah, angulus mandibula ini merupakan tempat melekatnya sebuah ligamen, yaitu ligamen stylomandibulare. Nah, selanjutnya terdapat foramen mandibula. Nah, foramen mandibula ini yang akan dilalui oleh arteri atau vena maupun nervus alveolaris inferior. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai musculi masticatori, yaitu otot yang bekerja pada saat kita mengunyah atau saat kita menggerakkan mandibula kita. Nah, bisa dilihat dari luar ke dalam, terdapat musculus masseter. Nah, musculus masseter ini dia itu untuk levator mandibula atau saat kita menaikkan rahang bawah kita. Nah, masseter muscle ini dibagi menjadi dua. Ada musculus masseter yang pars profunda dan pars superficialis. Bisa dilihat yang pars profunda di sini, sedangkan yang pars superficialis yang di sini. Selanjutnya, ada musculus temporalis.
Nah, musculus temporalis dinamakan musculus temporalis karena dia berada di temporal. Selanjutnya ada musculus pterygoideus lateralis. Nah, dia ini untuk depresor mandibula atau untuk kita menurunkan rahang bawah kita. Ada musculus pterygoideus medialis. Nah, dia ini juga untuk levator mandibula atau mengangkat mandibula kita. Nah, selanjutnya adalah bagian inervasi. Nah, pada wajah kita, inervasinya tuh diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus 5. Nah, nervus trigeminus ini terbagi menjadi 3 cabang. Nah, salah satunya adalah nervus mandibularis. Nah, maka itu, pada mandibula itu, inervasinya diinervasi oleh nervus mandibularis. Nah, nervus mandibularis ini juga sebagai persarafan wajah, dia berfungsi sebagai fungsi motorik. Dia ada fungsi motorik yaitu membantu pergerakan pada otot masticatores yang bergerak saat kita mengunyah atau saat kita menggerakkan mandibula kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil dari laporan 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.